warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman agar kita bisa berkumpul bersama di kelas belajar baca Quran tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Semoga apa yang nanti akan kita pelajari semuanya bisa menambah ilmu kita, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan semakin menambah semangat kita dalam memahami dan membaca Al-Quran. Salawat dan salam marilah juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan semua pengikut beliau. Semoga kita semua nanti juga termasuk ke dalam umat beliau yang bisa bertemu dan berjumpa dengan beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja kelas hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada ustazah kita yang paling cantik pada siang hari ini, Uni Silvi. Tafadhali. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali nih, alhamdulillah ada beberapa ya sudah bisa berkumpul kembali di belajar makhrajul huruf. Hari ini insya Allah kita akan belajar setelah kemarin pekan lalu kita belajar huruf lam, pekan ini kita belajar huruf mim ya. Mim kita lihat dari makhrajnya, dari sifatnya, hukumnya, dan kesalahan-kesalahannya. Ya, mudah-mudahan diakhiri dengan latihan. Huruf mim itu huruf yang tentunya kalau mau tahu bagaimana makhrajnya tinggal disukunkan saja huruf mim. Oh yang nempel adalah bibir. Maka bibir, dua bibir itu adalah definisi tempat keluar daripada huruf mim, ya, asyafatan. Bagaimana cara membaca huruf mim? Tentunya kita merapatkan kedua bibir, bibir atas sama bibir bawah dirapatkan, tidak dengan ditipiskan bibirnya. Ya, kadang-kadang ada yang bibir itu ditipiskan, jangan. Biarkan saja punggung ketemu punggungnya bibir. Ya, biasa saja ma, mi, mu, bam. Jadi tidak perlu sampai begitu ya, sampai tipis bibirnya ya, satu garis bibirnya nggak boleh. Nah ya. Dan sebetulnya selain merapatkan kedua bibir, ini adalah disertai dengan dengungan dari rongga hidung. Jadi membaca mim itu, kalau ulama itu menyatakan bahwa makhraj mim itu nggak cuma dari bibir saja, ya, tetapi dia juga disertai dengungan dari rongga hidung. Maka ya kalau tidak percaya, kalau kita baca mim, coba deh membaca mim dengan menutup hidung. Kalau kita nggak pengen, benarkah ini setengahnya dari hidung gitu ya, kita tutup hidungnya waktu baca ma, mi, mu. Lalu bilangnya mam aja deh. Ma, mi, mu, mam, tutup hidungnya. Katakanlah ya berhenti. Nggak bisa ngomong lagi ya. Nggak bisa keluar lagi huruf mimnya. Dia memang harus ada hidung di situ ternyata. Ya. Jadi setengah di hidung, setengah di bibir. Tentunya kalau misalkan hidung ya, jadi setengah ya. Maka ulama menyatakan pula kalau misalkan yang di bibir itu adalah an-nisful mukammal, setengah yang dilengkapi, dan pelengkapnya adalah di rongga hidung tadi ya, an-nisful mukammal gitu ya. Jadi yang satu mukammalnya di sini, mukammilnya di sini, yang dilengkapi yang bibir, melengkapinya yang hidung. Setengah-setengah gitu ya, nggak mungkin salah satu hilang. Baik. Nah, kalimat disertai dengungan dari rongga hidung, inilah definisi asli untuk gunnah. Gunnah itu adalah keluar dari rongga hidung, mengalir dari rongga hidung. Maka huruf mim adalah salah satu dari huruf gunnah. Ya, satu lagi adalah huruf nun. Gitu. Baik, kita lihat sifat-sifat daripada huruf mim. Sebenarnya kalau sifat huruf mim kita bandingkan dengan yang pekan lalu huruf lam, itu sama persis ya, untuk kalau huruf mim sama lam.
tapi tempat keluarnya yang beda, gitu ya. Jadi walaupun sifat semua sama, tempat keluarnya beda, hurufnya beda juga. Tempat keluarnya sama, sifatnya beda, hurufnya beda juga, gitu ya. Jadi huruf mim itu tentunya dia tidak disertai dengan keluarnya hembusan udara, hembusan nafas. Jadi bukan gimana bacanya? Mah gitu ya, enggak ya? Atau enggak boleh ya. Dia benar-benar jahar itu ya tidak ada keluar udara di situ. Jadi ma, mi, mu, bam gitu ya. Dan kemudian dia tawasud atau bainiyah, ini arti sebenarnya ya. Jadi gini, biasa kan kalimatnya kita pengucapan huruf dengan suara yang tidak terlalu ditekan. Kalau tidak paham ya ini, kemarin sudah sempat disinggung sedikit di huruf lam. Huruf mim itu kan tadi setengah di bibir, setengah di hidung. Nah, waktu bibirnya ditutup, ya kan waktu pas sedang sukun kan bam, ya kan ditutup kan? Tapi masih bisa dia keluar suara, kenapa? Karena dia dibantu dengan hidung. Jadi nggak seluruhnya ketutup makhrajnya. Gitu. Jadi setengahnya ketutup makhrajnya, setengah lagi enggak gitu. Jadi itulah tawasud, makanya dia suaranya tetap bisa mengalir walaupun dia tidak setegas syiddah, tidak juga selunak rokhawah gitu ya, karena ada makhraj yang tertutup, ada yang terbuka. Huruf mim juga huruf yang tipis ya, berarti dia itu pangkal lidah turun, nggak boleh baca mim dengan pangkal lidah yang naik, itu nggak boleh. Jadi tebel gitu ya, ma gitu ya, enggak, tapi ma. Pangkal lidahnya turun dan dia kalau yang istifal pasti infitah, lidah dengan langit-langit mulut terbuka. Gitu. Jadi ma ya gitu ya. Jangan bibirnya males buka juga nggak boleh. Jadi ma gitu nggak boleh ya. Dan dia idlaq pengucapan mudah keluar kata orang Arab. Tetapi kalau anak ini setuju. Kenapa? Orang Indonesia juga bisa, nggak seorang Indonesia, bayi aja bisa. Kalau pertama kali bayi nangis terus keluar yang ma gitu kan? Nah, jadi memang huruf mim ini gampang banget gitu ya. Mestinya sih semua bisa. Nah, semestinya. Tetapi kadang-kadang urusan baca ma-nya gampang, hukumnya yang kita kena. Ya, hukumnya yang kita jadi bermasalah. Hukum tajwid yang berkaitan dengan huruf mim ini banyak. Ini baru halaman pertama ya, insya Allah ada halaman keduanya nih. Nah, belakangnya ada lagi nih. Nah ada 2 halaman ya kalau huruf mim. Oke. Yang pertama tentunya ketika membaca mim yang bertasydid itu wajib memanjangkan gunnahnya selama mungkin. Sesempurna mungkin kok, selama mungkin. Sesempurna mungkin. Ya. Baik ketika sedang kita sambung ataupun kita wakaf. Wakaf itu berhenti. Jadi misalkan ada di tengah-tengah nih ada hammalatal hatab. Ya, sempurna gunnahnya mengalir lewat hidung. Ciri-ciri sempurna dan tidak adalah ketika baca pencet hidungnya. Kalau masih ada keluar suara lagi, berarti belum sempurna. Ya, dia harus sempurna tuh keluarnya semua lewat hidung. Jadi ketika kita pencet hidungnya, tidak ada lagi keluar suara, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua contohnya adalah kalau di akhir, dia tetap jadi gunnah ya. Ada falyulqihil yam. Jadi nggak boleh tuh bacanya al-yam. Nah, enggak ya. Dipanjangkan juga karena dia gunnah musyaddadah. Jadi al-yam. Begitu. Gunnah paling sedikit 3 harokat. Oke. Itu hukum yang pertama tentang huruf mim. Dan yang kedua, ketika nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim, ya maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Jadi nunnya, suara nun yang ada di nun sukun ataupun tanwin itu melebur kepada huruf mim. Ya, kalau di Al-Quran Utsmani untuk nun sukun ketemu mim, nunnya tidak ada tanda sukunnya,
mimnya pakai tanda tasydid. Ya, dan kita kasih gunnah di situ. Ini man ya, harusnya Ana salah tulis nih. Man. Nanti insya Allah diperbaiki sebelum di-share. Oke, kemudian ada lagi kalau tanwin ketemu dengan mim, sama saja. Ya, harus dibaca dengan dengung ya di situ ya. Jadi runnya harusnya sururun berubah menjadi bunyi mim. Afwan, ini karena ngetik sendiri jadi tidak bisa memunculkan bentuk nun yang semestinya ya. Seharusnya kalau yang di Al-Quran Utsmani Madinah itu dhammah terus ada kayak mimnya, tetapi qadarullah Ana nggak punya programnya jadi terpaksa tanwin biasa ya. Jadi sururum marfu'ah gitu. Ya, jangan lupa dengung di situ. Jadi yang keliru-kelirunya biasanya yang kurang-kurang dengung lah. Oke, baik. Hukum ketiga yang kita pelajari adalah ketika ini sempat dibahas di huruf ba, ya. Ketika ba ketemu dengan huruf mim, ya, ini ada di satu tempat di Al-Quran, Quran surat Hud, ya. Maka ini adalah idgham mutajanisain. Jadi ba-nya melebur secara sempurna ke huruf mim. Ya, dan itu ada gunnahnya, yaitu katanya adalah yang harusnya irkab ya ba sukun dia langsung melebur kepada huruf mim karena mereka kan ba sama mim itu makhrajnya sama persis. Oke, Afwan, Anda terima telepon dulu sebentar ya. Baik, tolong di mute dulu. Tadi sudah sampai mana nih? Sampai sini ya, sampai di mutajanisain betul. Jadi bunyi ba-nya melebur sempurna ke huruf mim. Kita baca, ini hamzah wasol, jadi bacanya i, karena huruf ketiganya pakai harokat fathah. Irkam ma'ana. Ya, tidak lagi irkab, bukan, tetapi irkam. Karena huruf ba, irkam, sama ba, itu sama tuh, mim, sama ba, itu sangat dekat. Ya walaupun kata ulama tentunya titiknya masih beda, tetapi memang dia makhrajnya betul-betul di dua bibir itu yang sama. Begitu ya. Jadi dia idgham juga. Ingat harus tetap diberi gunnah. Insya Allah aman karena di Al-Qur'an selalu mimnya dikasih tasydid. Ya, jadi jangan dibaca irkab ya, nggak boleh, tapi irkama ya. Kita kasih gunnah di situ. Baik. Hukum yang berikutnya adalah hukum-hukum mim sukun. Ini dikelompokkan di satu hal. Pertama adalah ketika mim sukun atau tanwin yang ketemu dengan huruf ba. Maka hukumnya ini disebut sebagai ikhfa syafawi. Jadi mimnya itu jadi tersamar ya dan disertai dengan gunnah. Maksudnya samar nih gimana? Jadi kalau membaca ma kan ma ya ini kan bibirnya langsung rapat dua atas sama bawah gitu ya. Nah, dia ketika mim ketemu ba, maka bibirnya itu jadi menyatu tanpa ditekan. Tapi juga jangan terlalu renggang. Ada beberapa ulama yang menyatakan boleh agak ada celah setipis kertas supaya sedikit samar gitu ya. Tetapi ada ulama yang mengatakan, oh itu nggak boleh, itu ngada-ngada. Jadi pada akhirnya silahkan bacalah seperti huruf mim, ya, cuman jangan ditekan bibirnya. Di sini ada dua contoh. Tarmihim bihijarah. Ya, jangan ditekan. Jadi kalau misalnya tekan kan tarmihim, ini tekan. Tapi kalau tidak ya tarmihim gitu ya. Jadi tidak terlalu ditekan bibirnya. Kemudian yang kedua, wa ma hum bimu'minin. Nah, jadi ingat mim ketemu dengan ba harus pakai gunnah dan semua gunnah dengung minimal adalah 3 harokat. Ya, jangan salah. Kemudian yang kedua, kalau mim sukun ketemu dengan huruf mim lagi. Nah, jadi hukumnya disebut sebagai idgham mimi atau idgham mislain. Sama ini. Jadi kalau ada orang bilang idgham mimi, oh itu ya idgham mislain itulah ya. Jadi mimnya kita baca dengan memanjangkan gunnah sesempurna mungkin. Jadi seperti mim bertasydid.
gitu. Kalau ciri-cirinya, kalau tadi yang ikhfa syafawi, mimnya nggak pakai sukun ya. Iya. Mimnya nggak pakai sukun ya. Oh. Oke, mimnya nggak pakai sukun. Nah, kalau yang di sini, malahum, mimnya juga nggak pakai sukun, tapi mimnya yang di depan bertasydid. Ya, hati-hati. Jadi ada sedikit beda. Malahum minallah lakum ma, ya. Jadi lakum ma. Jadi dia tetap ada gunnah. Ingat, gunnah harus sempurna, sesempurna mungkin, gitu ya. Ingat tadi artinya sempurna apa? Pas kita baca, coba tutup hidung, maka dia sama sekali tidak mengalir suaranya. Itu sempurna ya. Oke. Kemudian yang ketiga, tadi udah ketemu ba, sudah ketemu mim, sudah. Nah, kalau mim sukun ketemu dengan huruf hijaiyah yang bukan mim dan ba. Harus diingat ya. Jadi ketemu ba, sudah, ketemu mim, sudah. Ini huruf hijaiyah yang bukan mim dan ba. Maka ini adalah justru idhar. Ya. Ini hukumnya adalah idhar. Jangan disamakan dengan kalau ketemu ba ataupun ketemu mim. Mimnya kita baca jelas tanpa tambahin lagi gunnah. Maksudnya apa nggak tambahin gunnah? Karena kan huruf mim huruf gunnah ya. Jadi nggak boleh juga mimnya gunnahnya hilang tuh nggak boleh. Ada sifat tawasudnya nanti. Nah tetapi tidak boleh kita tambah-tambahkan lagi gunnahnya. Contoh. Hum fiha. Nah ini nggak boleh jadi hum fiha. Nah itu nggak boleh. Ya biasa saja. Hum fiha. Alam nashrah. Ya. Jadi langsung alam nashrah an'amta alaihim. Ada yang perlu diingat, yaitu ketika baca mim ini tidak boleh juga selain tadi ditambahin gunnah, nggak boleh juga malah putus. Jadi kayak gini. Hum fiha alam nashrah. Ya, atau an'amta alaihim. Putus. Ya, nggak boleh. Ya, karena dia sifatnya tawasud. Gitu. Jadi tidak boleh juga putus. Kemudian, udah ya. Kalau hukum sudah selesai. Biasanya kesalahan muncul gara-gara tadi hukum ya. Bukan karena huruf mimnya susah, tapi karena hukum. Sebentar, maaf nih sambil ngecek. Kesalahan ketika membaca huruf mim itu adalah pertama, tidak memberikan sifat gunnah yang dipanjangkan, yang disempurnakan ketika sedang tasydid, idgham ataupun ikhfa. Ikhfa di sini maksudnya ikhfa syafawi. Contoh adalah ada di sini ya, yang seharusnya maupo ifata. Biasanya karena mau mikir gitu ya, mau menyempurnakan di huruf po. Akhirnya dibaca ifatan. Nah, itu jadi salah. Jadi hati-hati ya. Kemudian atau mim ketemu ba nih. Nah, tadi kan mim ketemu ba namanya hukumnya apa yo? Masih ingat nggak? Mim ketemu ba. Ikhfa syafawi. Ikhfa. Kalau ikhlas nun Syafawi. ketemu ba ya. Kalau ikhlas nun ketemu ba. Kalau ini mim ketemu ba ya. Ikhfa. Ikhfa syafawi. Nah, jadi baca di sini ada hum ketemu ba ya. Hum bisahirah. Harus ada gunnah di situ. Ya. Kalau bacanya begini, hum bisahirah itu salah jadinya. Ya, hati-hati ya. Jadi tidak memberikan sifat gunnah, jadi kurang tepat. Bisa. Oke. Anaknya sudah kejemput. Oke. Yang kedua adalah memperpanjang durasi waktu gunnah lebih dari semestinya ketika mim itu harusnya idhar. Ya tadi idhar syafawi ya. Seharusnya kan biasa aja, nggak perlu ditambahkan gunnah. Contoh nih, alhamdulillah, alhamdulillah, ya gitu ya. Tidak perlu jadi alhamdulillah. Ya, biasanya kalau lagi pas enak-enaknya tuh bacanya tuh enaknya malah jadi salah gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh alhamdulillah. Itu nggak boleh. Harus alhamdulillah.
Yang berikutnya kharajatum. Nah, ini karena biasanya susah nih. Oh, mau ketemu jim susah kan? Akhirnya Ya. kharajatum jihada itu. Banyak. Kadang-kadang bukan cuma susah, cuman kalau udah pakai atau kum gitu ya. Hobinya memang sering kita jadi lambatin gitu. Jadi gitu ya. Kharajatum jihada. Tetapi qadarullah itu tidak benar. Ya, yang benar adalah biasa saja kharajatum jihada, seperti itu. Kemudian, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, mau bertanya kah? Maaf terlambat. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Baik, salah ketiga. Sifat tawasud tidak ada. Tidak nampak ketika mim sukun yang asli ataupun sukun karena wakof. Dia jadi terputus, dia syiddah. Ya tadi ya contoh yang alhamdulillah dibaca alhamdulillah, atau bainahum zuburo. Itu nggak boleh ya, diputus-putus begitu nggak boleh ya. Ini hilang, apalagi kalau dihentak. Alhamdulillah. Waduh, jangan ya. Jadi walaupun semangat, nggak perlu dihentak-hentak karena mim juga bukan huruf yang syiddah. Ini harus diperhatikan betul. Kalau Ana sih biasanya yang bagian yang syiddah ini ngajarin anak-anak yang laki-laki ini. Aduh, kalau lagi semangat kan gitu. Alhamdulillah. Waduh, semangat gitu ya. Tapi ternyata nggak boleh. Kemudian, membacanya ini sebenarnya kalimatnya aja ya. Seharusnya tawalud. Membacanya dengan qalqalah ketika disukun. Ini ada beberapa yang nggak sengaja biasanya. Contoh nih. An'amta alaihim. Nah, sering tawalud jadi an'amta alaihim. Nah, itu ada me-nya. Itu nggak boleh ya. Nun jadi ne, kalau mim jadi me. Nah, itu nggak boleh. Atau alam yaj'al. Aduh, kalau mim udah ketemu ya itu hobi sekali deh. Jadi me. Nggak boleh. Harus idhar. Alam, maksudnya idhar itu sifat-sifatnya. Alam yaj'al, ya, langsung tidak boleh jadi alam yaj'al, lepas alam ada suara, ya, usahakan betul tidak boleh ada suara jadi ada me-nya, ya, karena huruf mim tentu bukan huruf yang qalqalah. Baik, salah kelima, waduh banyak juga nih, gara-gara hukum ya, bukan karena susahnya huruf mim. Yang kelima adalah mengikhfakan mim sukun kalau setelah huruf mim itu ada huruf wawu atau fa, harus diingat. Jadi kalau dia mim, huruf bibir itu ada 4 huruf, yaitu mim, ba, fa, dan wawu. Mim sama ba itu otomatis mereka saling mengidghamkan sebenarnya. Kalau mim ketemu ba kan dia jadi tadi mim ketemu ba-nya ikhfa ya, afwan. Mim ketemu ba-nya ikhfa syafawi, ba ketemu mim tadi adalah idgham mutajanisain. Nah, tapi kalau ketemu wawu sama fa, kan mim itu mingkem bener ya. Bibirnya nutup, tep gitu ya. Kalau kita baca wawu, kan ini posisi lidahnya tuh kan harus posisi bibir harus membuka. Wow, kan monyong ya. Wow. Wah. Mim ketemu wa itu orang cenderung akhirnya mimnya yang seharusnya bibir menutup, bibirnya jadi agak ngebuka sedikit. Itu ikhfa namanya, ya. Jadi tidak, kalau yang benar-benar tepat itu kan idhar. Kalau melebur namanya idgham. Nah, ikhfa itu tengah-tengah diantaranya. Ya, jadi dia itu yang seharusnya bibirnya tutup, ini jadi kalau wawu karena dia jadi monyong gitu ya dan tidak tertutup bibirnya, akhirnya mim ketemu wawu itu tidak sempurna nutupnya. Ini contoh untuk mim ketemu wawu dulu. Yang seharusnya alaihim wala, jadi nutup dulu alaihim wala, tetapi karena mungkin terutama buru-buru akhirnya bacanya alaihim jadi nggak nutup alaihim wala, ya bibirnya tuh nggak ketutup. Jadi kalau Ana selipkan kertas
Jangankan bukan kertas ya, malah mungkin apa gitu. Itu terbuka bibir itu, bisa masuk. Ya, hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ketemu fa. Fa itu kalau mim adalah bibir ketemu bibir, kalau fa adalah gigi ketemu bibir bawah. Ya, gigi atas ketemu bibir bawah. Ini juga hati-hati, jangan sampai bibir nggak terkatuk. Yang seharusnya wahum, sempurna ya, wahum fiha. Ya, akhirnya berubah menjadi wahum fiha, wahum fi. Oke. Jadinya berubah tuh wahum karena nggak ketutup bibirnya. Terus juga kadang-kadang ada yang maksa sih. Akhirnya mau nutup, akhirnya fa-nya yang berubah menjadi huruf P. Wahum fiha. Nah itu ya. Itu juga nggak boleh ya. Ini kesalahannya di huruf fa nanti ya. Jadi berhati-hatilah dengan huruf mim yang ketemu dengan waw dan fa. Baik. Kesalahan ke-6 sekarang. Ini hampir semua huruf sih sebenarnya, nggak cuma huruf mim aja, tetapi huruf mim kadang-kadang kalau sedang berdekatan dengan huruf-huruf yang tafkhim, ya huruf-huruf tafkhim itu yang mana? Huruf yang kayak shad, dha, tha, dha, gitu ya. Yang seperti itu, maka dia kemudian ikutan tebel. Ini ada contoh hurufnya adalah mah di sini, ada kha sukun. Lalu ada mim lagi di tengah, kemudian ada shad. Nah, loh, jadi ada 2 kali huruf yang tebal-tebal nih, ada kha dan huruf shad. Jadi harusnya mah, ingat kha harus tetap tebal ya. Dia sukun tapi karena sebelumnya fathah, kha-nya tebal juga. Mah ya. Lalu ma-nya harus tetap tipis. Mah masah. Mah masah. Jadi ma. Tidak boleh menjadi mah masah. Kedengeran nggak tuh tadi berbedanya? Ya. Jadi tidak boleh jadi mahmo, tapi harus mahma. Ya, ma, bukan mo. Hidupnya harus ada ya. Ya, kenapa? Hidupnya. Oh, oke, bukan ke anak kayaknya. Oke, baik. Mohon jangan lupa kalau sedang bicara sama yang belakang, di-mute ya. Oke. Nah, itu kira-kira yang Ana bisa dapatkan kesalahan-kesalahan ketika membaca huruf mim. Sebelum kita latihan, latihannya agak berbeda sedikit untuk hari ini karena udah jago-jago ya, jadi kalimatnya agak lebih panjang lah. Apakah ada yang mau bertanya dulu? Aman nih, gampang lah insya Allah ya. Oke, kita masuk ke area latihan membaca hurufnya. Oke, semua orang harus membaca dengan pertama baca yang di paling atas dulu, ya seperti biasanya. Ingat bahwa huruf mim itu ada seperti di sini ada muman tanwin ketemu dengan mim itu adalah tadi apa? Idgham ya, idgham bi gunnah. Manimamna, jangan lupa di sini ada tentunya mamna, ada sifat tawasutnya, nggak boleh manimam naminal, itu nggak boleh, jangan diputus-putus, tidak boleh diputus-putus. Kemudian mam, di sini ada itu bi gunnah lagi, ya. Jadi bam, mumam, manimam naminal, mimam seperti itu. Baik, silahkan dikembalikan dulu kepada admin untuk dimulai nomor 1. Ya, baik. Seperti biasa, yang hanya peserta pertama yang membaca ta'awudz dan basmalah. Kemudian kalau bisa tidak usah pakai salam ya untuk mempersingkat waktu. Ya, dimulai untuk nomor 1 kepada Umi Dwi. Tafadholi Umi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mamimu mamimu bam. Oke. Nggak terlalu paham ya. Sebentar. Anda baikin dulu deh kalau gitu. Sebentar. Supaya bingung ya kalau kayak gini.
Ini kemana? Apaan? Nah, ini lebih baik. Ya. Aduh. Mami mubam mani man Oops, pelan-pelan sayang. Ini tanwin loh, tanwin ketemu mim loh. Yuk. mam mani man Bukan maniman, coba lihat lagi. Ini bukan maniman. mam mani man Mam. mam Manimam. Nah. bentar mam mani man mam mani manin Nah, hati-hati. Udah dipotong-potong apa? Manimam. Nah, ya. mani manna minal mu'ni Bukan mu'ni, lihat lagi. Ini huruf mim. minal mu'mi Minal mumni. minal mu'ni Bukan mu'ni. Bukan mu'ni sayang. Minal mumni. Mum. Pakai M-U-M. minal mumni mimma manima. Oke, nggak apa-apa. Nanti latihan di rumah ya. Oke, lanjut. Nomor 1. Wama sohibukum bimajnun. Oke, sebentar. Mim ketemu ba, tadi kan ikhfa ya. Wajib dengung. Hati-hati nih. Hai, sohibukum. Wama sohibukum bimajnun. Huruf jim di sebelah sini. Huruf jim. Wama sohibukum Sohibukum. Yuk. wama sohibukum bimajnun. Majnun. Bimajnun. Oke, lanjut. Summum umyum fahum la yarji'un. Ini tadi berarti 2 kali salah nih. Pertama, di sini mim tasydid wajib dengung. Terus fahum, nggak boleh fahum. Lah, nah itu yang nggak boleh ya. Oke, yuk. Summum uhyum fahum fahul la Fahum, betul. Fahum lah. Ini bukan nun. Fahum. Summum Bukan bu. Buk. B-U-K. Buk. Yuk. Summum uhyum fahum la yarji'un. Oke. Lanjut aja, yuk. Fakozik Bukan fako, kofnya sukun. fako gitu Ya. Fakozikihi Nifa, hati-hati Nifa. Fakozifihi fi mami fa Ilyami. bil yammi fayu fihi yau ya'mum. Anda contohin ya. Faqdhifihi fil yammi falyulqihil yam. Ayo, bisa nggak? Sampai sini dulu deh, stop dulu. Dari sini sampai sini, coba. Baik. Fakozifihi Fakozifihi fi Oke, sekarang dari fi ke sini. ya Langsung. Fil. fil yami Mim fal bertasydid tadi hukumnya harus didengungkan. Ayo. fil yami fal yufihil yammu.
Kalau di wakaf berhenti jadi al-yam. Oh, Gitu. fil yammi falyu fihi yam. Oke, nanti latihan lagi di rumah ya. Baik, makasih Ustazah bimbingannya Uni. Kenapa aku manggilnya diri Ustazah? Uni Silvi saja. Baik Uni, makasih Uni. Sama. Assalamualaikum. Dipersilahkan nomor 2. Saya Ustazah. Oke, silakan Mama. Uni. Iya nih. Bismillah. Bisa di zoomin gede ya? Nggak bisa saya. Nggak bisa kah? Oh bisa. Alhamdulillah. Pakai tangan, pakai jari tangan. Sudah. Jempol sama telunjuk dilebarin. Sudah sayang. Ah. Wala amat. Udah, sebentar. Yang di atas nggak mau dibaca nih, yang mah. Yang di Apanya? atas. Oh iya saya. Mamimu. Iya. Mm-mm. Siap. Ini HP-nya kepenuhan atau gimana ya kok? Lagi error nih. Mamimu bam. Nah, terlalu bang. Nah, jangan. Yap. Nanti enak berhentinya. Yap. Mamimu bam. Ya, itu benar. Mu mam mani mam naminal mom ni mani mami mam mani ma. Oke. Nanti latihan lagi di rumah. Yang Dengan mana? catatan tadi yang kurang tuh di sebelah sini. Kurang dengung. Mu mam mani. Ya kan? Tanwin ketemu mim ya. Oke. Ya. Kita ke baris kedua. Boleh diulang nggak sebentar? Tidak. Latihan di rumah aja. Ya. Yang kita ulang-ulang yang di latihan di bawahnya. Ya. Wala amatum mu'minatum khairun min musrikah. Oke, sebentar. Mu'minatun. Di sini tun ketemu ho kan idhar ya? Minatung. Enggak, idhar. Jadi mu'minatun pakai n. Mu'minatun khair. Ya, gitu ya. Khairum. Ini yang sebelah-sebelahnya harus dengung semua loh itu. Ya. Musyrikah harus berhenti karena kafnya satu harokat. Tadi sudah berhenti kan? Berhentinya bacanya musyrikah. Kafnya jadi panjang, nggak boleh. Kafnya cuma satu. Musyrikah. Ya, sekarang ulang lagi. Ya. Wala amatum mu'minatum khairum min musyrikah. Oke, udah benar kecuali bagian sini. Mu'minatun, cepat nih, bukan mu'minatun. Mu'minatun khairun min. Khairum, tanwin ketemu mim, ini adalah Khairum min mim musyrikah. Iya. Ya, bukti bahwa hati-hati hukumnya mim banyak banget. Oke, lanjut. Hammazim masa. Bukan masa. Masya. Ya. Hammazim masa. Ya, oke. Alam ya'lam bi annallaha yara. Oke, ini kembali ikhfa syafawinya nggak dibaca. Mim ketemu ba. Wajib dengung. Alam ya'lam ya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Nah, jadi hati-hati ya. Kita sering sekali kelewat tuh mim ketemu ba-nya itu sering kelewat. Oke, lanjut. Mim. Ini harokatnya apa ya? Harokatnya apa? Pakai fathah. Aduh, maaf ya. Had. Mim had.
sambung ke bawah Enggak, cukup sampai begitu sana. saja. Afwan Mim ya, lo kok bisa mah harokatnya ketinggalan ada. tadi. Ya. Nah, oke, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jasakillah khair Ustazah. Ya, jazakallahu khairan. Silakan nomor 3, Eyang Nani. Eyang? Kayaknya Eyangnya lagi nggak ini malah. Kita lewat dulu kali ya. Nomor, Yang Nani kemana tadi ngajarin aku? udah. Ya, Oh, udah. ada. Nggak lupa belum itu. Belum. Oh iya udah. Baik. Mami mubam mum mani mam naminal mami mam mani ma. Dengungnya belum 3. Harus Yang mana? tambah. Semua ya nih. Mumam. Oh iya. Terus Coba deh. mami. Di sini juga mami. Mam Ma. mani mam naminal mim minal mimam maniba. Nah, gitu baru sempurna. Baik, baris ketiga. 1, 2, 3. Ketiga, nomor yang 3. Ya. Qaulum ma'rufum wa maghfirah. Oke, jangan lupa. Ini ada tanwin ketemu wawu. Walaupun kita belum belajar, aku kasih tahu sekarang. Tanwin iya. ketemu wawu idgham juga, jadi harus dengung juga. Iya. Qaulum ma'rufum wa maghfirah. Bagus. Wanajainaka minal gham. Oke, belum. Pertama jimnya bertasydid, yang kedua ini diakhiri dengan mim tasydid, itu nggak boleh goinnya jadi minal go kepanjangan. Ya harus satu kata mimnya yang didengungkan. Coba. Fanajainaka minal gham. Ya, begitu. Wa yumdidakum bi amwal. Diulang. Wa yumdidakum bi amwal. Oke. Lanjut. Walakum makasabetum. Oke, baik. Ada kecenderungan mimnya, tasydidnya kurang dengung. Jadi harus ingat-ingat nanti minimalnya 3 harokat. Minimal tuh paling sedikit. Tadi cenderungnya tuh cuma 2. Nah, ini enggak kurang panjang. Ulang yang terakhir ya. Bukan yang itu. Bukan Iya, yang itu justru. Yang ini. Yang wayum didakum. Oh iya. Nah, mim ketemu ba juga problemnya. Yuk coba. Wayum didakum fi amwal. Ya, jadi ingat-ingat nanti, terutama mim ketemu ba ya. Udah 3 orang. 3-tiganya masih mim ketemu ba-nya masih kurang tepat. Iya. Jazakillah khairan Uni Silvi. Jazakillah khairan. Kita lanjut. Nomor 4. Ya, baik Uni Silvi, mohon bimbingannya. Insya Allah. Mami mubam mumam mani mam naminal mum mimami mam mani ma. Insya Allah. Lanjut. Garis keempat. Yaumahum barizun. Bagus. Wamro'atuhu hammalatul hatab. Oke, sebentar. Kenapa ketawa Afwan ya? Tadi jadi, kenapa ini hurufnya jadi opok juga ya? Oh, hamalatul. Nggak boleh. Oke, satu lagi, mim sukun ketemu ro. Kalau mim sukun ketemu ro kan izhar ya? Jelas. Jadi nggak boleh didengungkan ya. Hati-hati. Oke, coba lagi. Masih dengung. Itu masih dengung. Lagi. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Oke.
Ingat-ingat ya, mim sukun itu hampir semua mim sukun. Mim sukun tuh semuanya tidak boleh ada ditengung-dengung ya. Baik, Oke, Uni. lanjut. Wallahu min waro. Sebentar. Kalau penulisan di Usmani itu memang begini ya. Jadi nun ketemu wawu harus kita ingat aja dia pasti jadi miwa. Iya. Apa idgham bi gunnah dia? Silakan lagi. Wallahu min waraihim muhit. Oke, bagus. Mim malja. Oke, jimnya panjang nggak di situ? 2 harokat ini. Enggak, jimnya enggak 2 harokat, ini jim. Yang ini tempat berdirinya hamzah. Oh. Mim malja. Masih panjang jimnya. Gimana ya? Mim malja. Iya, gitu ya. Malja. Langsung berhenti. Oke. Rezeki orang pertama yang baca. Jazakallah khair. Jazakillah khairan. Kita ke nomor kelima. Ya, Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Uni. Insya Allah. Mamimu bam mu mam mani mam na minal mum ni mani mam mani Mimam, ma. ulang. Ya, yang mana? Mimam. Tadi dibaca nun. Diulang lagi. Minal. Minal mumni mami mam mani ma. Bagus. Baris 5. Baris 5. Tunggu dulu. Oke, sebentar. Sebelum qadarullah salah, ini kalau penulisan di Usmani, Allah itu tidak ada tanda berdirinya ya. Jadi ini nama Allah, jadi panjang 2 harokat. Qulillahumma malikal mulk. Ya, oke. Kaf kita udah belajar kaf kan? Ya, mulk. Ya. Oh, harus ada di aksinya juga harus. Keluar malikal mulk. Oh, ulang ya Uni. Ya. Qulillahumma malikal mulk. Nah, oke. Mimma lillah. Bagus. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Nah, ada yang kelewat satu. Yang mana coba? Fadamdama Oh, enggak ada. alaihim. Oke. Sama ya. Mim ketemu ba. Oh iya, yang ketemu banyak. Ya. Oh iya. Ulang. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Ya. Wa minhum man kafar. Ini nunnya tawalud ya. Minahum, nggak boleh. Nun sukun ketemu kaf, ikhfa kan? Udah belajar, dengung. Ayo. Wa minhum man kafar. Salah. Wa minhum man kafar. Ya. Hati-hati ya, nunnya cenderung tawalud tuh. Min. Nah, ini nggak boleh keluar tuh ne-nya. Ya. Oh. Jadi kayak kotkola gitu nih ya. Iya, tawalud namanya tuh wa minahum. Nah, ini nggak boleh. Oke. Ulangi ini di situ. Enggak, udah benar tadi soalnya. Oh, udah benar. Udah benar, cuman pas sebelumnya tuh terbaca tawalud soalnya. Oh, jazakillah khair Uni. Jazakillah khairan. Lanjut kita. Bismillah. Ya, silakan. Oh ya, ya Om. Ya. Mami mubam Bagus. mumam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Masya Allah, tabarakallah. Oke, lanjut. Baris pertama lagi. Wa ma sahibukum bimajnun. Masya Allah, lanjut. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Masya Allah, lanjut.
faqadhifihi fil faqadhifihi fil yammi falyulqihil yam. Bagus. Catatan not di sini ini hi-nya pendek juga ya. Oh iya. Ya, oke. Ulang ya. Ya, boleh. Faqadhifihi fil yam faqadhifihi fil yammi falyulqihil yam. Masya Allah. Teman-teman yang agak kesulitan dengan mim boleh belajar nih sama Ummu Herwati. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, jazakillah. Berkat bimbingannya Uni Silvi juga nih. Wa jazakillah khairan. Masya Allah, Masya Allah. Senang dengernya. Oke, lanjut ya. Kita ke Fi amanillah. ya, nomor 7. Oh, ternyata. Saya Iya. mohon bimbingannya. Insya Allah. Mami mubam mumam mani mam naminal mum ni mami mam mani ma. Bagus. Baris kedua. Wala amatum mu'minatan khairum mim Sebentar. Kepanjangan nanti. Oh, kepanjangan ya? Mu'minatun. Enggak, cuman maksudnya daripada salahnya disuruh ngulangnya sedih gitu ya. Mu'minatun. Oh iya. Hati-hati ya, jangan ini kayak tadi kayak gimana ya, kayak ain sedikit. Hati-hati. Oh iya. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikah. 2 kali dengung lewat nih. Pertama tanwin ketemu mim. Tanwin ketemu mim iya. apa itu? Idgham bi gunnah. Terus Iya. di sini nun ketemu mim. Mim Hati-hati. aku kurang panjang ya. Yang panjang masih 2, belum 3. baik. Ayo lagi. Wala amatum mim amatum mu apa? Iya, enggak apa-apa. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikah. Bagus. Hammazim masya. Oke, bagus. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kurang dengung sedikit mim ketemu baknya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Bagus. Mim mashhad. Iya, bagus. Afwan ya, ini kok ya mau dikeluarin lagi, males sebentar ya. Sebentar aku kayaknya dibaikin aja ya, kayaknya nggak enak lihatnya. Aduh. Harusnya mashhud ya. Enggak, mashhad kok. Mashhad oh baik. Mashhad terus nggak pede. Rasanya mashhad tadi. Min mashhad kan? Iya benar, min mashhad. Betul. Baik. Baik Uni, jazakillah khairan Uni. Jazakillah khairan. Silakan lanjutannya nomor 8. Ya. Uni. Oke, silakan Nomor 8. Wardah. Paling atas dulu, mamimu. Kok kecil jadinya tadi? Mamimu bam mumam mani mamna minal mumni mami. Betul. Betul ya. Ketutupan tulisan lain. Mami, mam. Ini nggak jelas ya mimnya ya. Ana ganti dulu deh, sebentar. Ya, Kayaknya mungkin kurang jelas karena naik-naik atas bukit dia ya. Iya, betul. Jadi ngecil lagi, tadi udah tak gedein. Nah, ini mungkin lebih baik nulisnya begini. Bentar, belum bisa besarinnya ini. Nah, ini agak gede. Nah, ya. Dari Minal. Oh ya. Minal mumni mami mani ma. Bagus. Kita ke nomor 3. Qaulum ma'rufun wa maghfirah. Bagus. Fayaj Nun. najain.
Fanajjainaka minal gham. Bagus. Wa yumdidkum bi amwal. Bagus. Walakum ma kasabtum. Bagus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khair Ustaz. Jazakillah khairan. Kayaknya memang yang lebih susah sebenarnya nomor 1. Oke, lanjut. Nggak apa. Nomor 9. Mami mubam. Terus? Mumam. Mani mama. Minal mumni. Nggak boleh diputus langsung lanjutin. Minal mumni mamiman. Ayo. Mami mubam. Ya. Mumam. Mani mamna minal mumni mamimam. Mani ma. Bagus. Baris 4. Yaumahum barizun. Bagus. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Oke, walaupun agak macet sedikit di akhir, boleh. Oke, yuk lanjut. Wallahu min waraihim muhit. Bagus. Malja. Kurang dengung. Malja. Ja-nya kepanjangan jimnya. Malja. Kenapa ja-nya dipanjangin? Malja. Iya. Jadi kalau huruf itu awalnya 1 harokat, ya sudah 1 harokat. Nggak boleh dipanjang-panjangin ya. Oke, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakillah khair Nuni. Jazakillah khairan. Oke, lanjut kita ke nomor 10. Mohon bimbingannya Uni. Insyaallah, yuk. Mami mubam. Oke. Mumam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Oke, bagus. Baris terakhir. Kulillahum. Sebentar. Itu Allah ya. Jadi Allah itu ini 2 harokat Allah. Lamnya 2 harokat. Apa nggak kelihatan itu apa ya benar. Kulillahumma malikal mulk. Mulk. Keluarin udaranya. Malikal mulk. Malikal mulk. Oke. Masih diketahan ya? Mulk. Keluarin udaranya. Mulk. Mulk. Jangan mulek. Mulk. Mulk. Mulek. Jangan mulek ya. Jangan mulek ya. Oke. Mul. Lalu. Mulk. Mulk. Ya, gitu. Ini kita udah belajar huruf kaf ya. Oke. Mimma lillah. Bagus. Fadam dama alaihim. Fadam apa enggak ini? Fadam dama alaihim rabbuhum bizambihim. Bagus, cuman belakangnya jangan terlalu tegas banget. Bizambihim. Kan mim itu ada tawasutnya. Oh, ya. Ulang nih. Ya. Fadam dama alaihim rabbuhum bizambihim. Masih bihim. Oke, nggak apa-apa. Sebelahnya. Wa minhum man kafar.
Diulang dong, ma-nya nggak jelas terbuka mulutnya. Coba lagi. Wa minhum man kafar. Ya, jadi hati-hati ya kan. Ini suka cenderung orang memang salah karena mimnya jadi kurang buka mulut. Ya, karena kan enak langsung dengung-dengung lagi gitu. Jadi wa minhum nah, bukan ma akhirnya ya, hati-hati ya. Iya. Iya Agak nih. malas gitu kalau lagi Keser- dengung-dengung anaknya gitu ya. Oke, tapi Ya nggak nih, boleh. keseringan memang nih itu. Kurang peka mulut. Ya, nggak boleh lupa buka mulut. Oke, lanjut Ya nih. ya. Syukran nih. Afwan. Jazakallahu khairan katsiran. Akhiran. Nomor 11. Oh, Umuis, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mami mubam mumam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Oke, nggak apa. Kita ke baris pertama, hati-hati. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya, sebentar. Ini haknya dibaca dengan ha. Hati-hati. Sohi. Ya, bimajnun. Sahibukum bimajnun. Ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Sambung. Bimajnun. Bimajnun. Iya, diulang dari awal. Wa ma sahibukum bimajnun. Bagus. Summum bukmun fahum la yarji'un. Oke, bagus. Tapi mim tasydid pertama nggak dengung nih tadi. Jadi summum itu 2 kali langsung dengung. Ya, coba. Summum Sebentar. bukmun. Jangan baca huruf dhammah dengan agak melempar ke o. Jangan summum itu u ya, jangan maum. Nah, itu maum itu nggak boleh. Coba lagi. Summum bukmun fahum la yarji'un. Nggak duduk-dudukan. Bukmun umyun tanwin ketemu ain izhar. Iya. Terus la ya, nggak boleh jadi la yor. La yarji'un. Nah, gitu boleh la ya, bukan la yor. Nah, ini ya, buka mulutnya malas itu namanya. Nggak boleh. Ayo, kita fathahkan dia semua. Silakan. Summum bukmun fahum la yarji'un. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Lanjut. Faqdi fihi fil yam fal yulqihil yam. Ini mimnya, mim tasdidnya baru 2 harokat ini. Jangan pelit-pelit mim tasdid itu. Dengungnya 3 minimal. Ayo lagi. Faqdi fihi fil yam fal yulqihil yam. Nah, gitu. Jadi harus diingat bahwa dengung itu benar-benar 3 harokat. Dan 3 harokat itu lama ya. Lebih lama daripada mad tabi'i. Nah, itu harus diingat-ingat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Silahkan lanjutannya. Selanjutnya nomor 5 ini. Yuk. Memang Mami mubam. Geser dulu. lanjut. Mumam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Bagus, baris kedua. Geser-geser dulu nih bentar ya. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikah. Bagus. Hammazim masya'. Masya Allah, bagus. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Bagus. Mim mashhad.
Bagus. Kenapa ragu-ragu di akhir tadi? Mashhad. Keluarkan qalqalahnya. Mim mashhad. Bagus. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakillah khairan kasiran Ustazah Jazakallah. Amin. Lanjut kita nomor 13. Ya, Uni. Mohon bimbingannya. Iya. Ma mimu bam mumam manimam naminal mumimamimam manima Oke, baik. Baris ketiga. qaulum ma'rufun wa maghfirah Bagus. fanajjaynaka minal gham Oke. wa yumdidakum bi amwa Diulang. wa yumdidakum bi amwa Bagus. walakum ma kasabtum. Nah, ini kaf sama taknya agak lebih hamsnya. Jangan walakum. Nah, ini sama kasabatum. Nah, ini masih udaranya lepasnya keluarnya agak banyak. Ayo. Warisan zaman dulu Uni maaf. Masya Allah. Ya. Siddahkan. Walakum ma kasabtum. Saking konsentrasi ke kafnya, mimnya lupa tuh. Mim ketemu mim. Astagfirullahaladzim. Ya. Iya. Walakum ma kasabtum. Ya, nanti PR-nya di huruf kaf dan taknya juga. Mimnya oke, Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Barakallah. Kemudian kita ke nomor 14, silahkan. Baik, saya Uni. Iya. Mohon bimbingannya. Ini manggilnya apa nih? Umu Henilis, Umu Heni, Umu Lis. Iya. Henilis. Oh, Umu Henilis. Oke. Baik. Baik, Ustazah. Umi. Uni, UNI, bukan Umi. Uni, ya. Uni. Iya. Baik, Uni. Iya. Sebentar ini saya naikkan dikit. Baik. Mami mupam mumam mani maminamum. Sebentar. Dari sini diulang. Mani mamna. Coba. Ya, saya bisa. Mumam mani mamna minamum ni mami mani ma. Bagus. Oke, baris keempat ya. Nomor 4. Baik, saya ataskan sedikit. Yaumahum diulang. Yaumahum barizun. Bagus. Lanjut. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Oke, sebentar. Mim sukun ketemu dengan ro memang idhar, tapi jangan jadi wamro'a. Nah, ini mimnya hilang tawasutnya namanya. Terus al-hatab, pokoknya satu harokat aja, jangan panjang-panjang. Coba lagi. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Bagus. Wallahu min waraihim muhito. Iya. Sebentar, bisa. Mim maja. Mal. Kurang jelas lam sukunnya? Oh iya. Mim maja. Ya, oke. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Ini memang sengaja dipilih nih.
waktu tadi selaknya kecil, wah enak nih huruf lam biasanya kan kemarin kita baru belajar lam ya. Jadi Mal, lam juga ya. jelas. Kurang ini bainiahnya ya Ustazah. Kurang gerak. Jadi Oh, lam gerak. itu harus bergerak. Jadi Lam. nah ini lidahnya goyang gitu. Jadi kalau nggak gerak kayak mau, nah itu kan itu Oh ya, gerak. mal, ya mal seperti itu. Ya, Baik mal, saja. nah itu harus benar-benar Mal, bergerak. Oke. gerak di lidah, ujung lidah digerakkan ya Ustaz. Nggak Baik. cuma ujung lidah, dia seluruh gerakan Semua. ujung lidah Baik. sebenarnya. Nah, Mim mal seperti itu. ya, udah ya. Baik Jadi Ustazah. Endang udah muncul, Baik. alhamdulillah. Baik Silakan. Uni, terima kasih waktunya. Sama. Silakan. Panggil Ana Silvi saja atau Uni Silvi. Uni Silvi yang cantik. Masya Allah, Endang juga cantik nih. Kamu Endang. Afwan, videonya kayaknya dimatikan dulu deh. Soalnya Ana jadi nggak bisa mendengar suaranya. Coba satu kali lagi. Ya, silakan. Mami mubam. Bagus. Mumam madimam naminal muni mami mam madima. Ya, alhamdulillah ini lebih baik. Afwan, tadi Ana nggak bisa dengar sama sekali soalnya. Ya, oke. Baris kelima. Qulillahumma malikal mulk. Oke. Allahumma, ini mim yang di ma, humma, ma-nya pendek. Ma yang di malikal, ma-nya yang panjang. Tadi kebalik bacanya. Coba lagi. Qulillahumma malikal mulk. Oke, sebentar. Allah, jadi bacanya dua ya. Qulillahum, ya coba lagi. Qulillahumma malikal mulk. Itu yang malikal masih dibaca pendek, ma-nya panjang yang ini malikal. Qulillahumma malikal mulk. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Innalillah. Bentar, ada dua hal. Nun sukun ketemu mim kan idgham. Nah, dengung ya. Dengung mimma, mimma. Terus yang kedua Allah kalau dari li harus dibaca tipis. Malillah, nggak boleh malillah ya. Coba lagi. Mimmalillah. Ma-nya panjang mimma. Mimmalillah. Masih terbaca malil, berarti mimnya masih pendek, ma-nya dipanjangkan. Mimmalillah. Ya, Ana contohkan. Mimmalillah. Bentar. Mimmalillah. Yuk. Mimmalillah. Oke. Nanti di siapa tadi ya? Sama ya, nanti dibantuin ya. Oke, lanjut. Padam dama alaihim rabbuhum bizambihim. Oke. Ini rabbihim, mim ketemu ba memang benar dengung, tapi mim ketemu ro ini idhar, tak boleh didengungkan. Alaihim rabb, langsung. Coba lagi. Padam dama alaihim rabbuhum bizambihim. Oke, Masya Allah, lanjut. Wa minhum man kafar. Oke, Masya Allah. Bagus, Wa minhum man kafar. Ya, udah bagus. Nanti ingat-ingat aja, ini ada kayaknya yang satu harokat jadi dua dan dua harokat ada yang jadi satu. Jadi harus hati-hati banget yang ganti arti soalnya. Iya, memang di situ susahnya suka. Yang pendek panjangin, panjangin. Iya, jadi hati-hati di situ. Lebih apa ya?
lebih, kalau Ana sih dulu latihannya dipelankan, justru ngajinya jadi pelan gitu. Jadi sadar yang satu mana, yang dua mana gitu. Kalau kita pengen cepat-cepat kadang-kadang malah jadi susah. Pelan-pelan bacanya atau Pelan-pelan bacanya. Jadi misalkan bukan nih, iya, jadi misalkan mana ya yang misalkan ini Fadam Dama ini ya, ini kan satu harokat nih. Yang biasanya kita mungkin cepat segini, Fadam Dama alaihim rabbuhum gitu ya. Kita pelankan jadi Fadam Dama alaihim rabbuhum. Nah, itu membantu. Mana yang satu, mana yang dua, insya Allah kita dapat. Iya, Ustazah. Gitu. Ya, Uni. Ya, Uni. Nah, itu dulu. Iya, istilahnya bacanya tartil gitu ya, Uni ya. Tartil itu wajib untuk semuanya. Tartil itu mengikuti hukum tajwid dengan benar, tetapi yang maksudnya lebih pelan aja. Iya, nanti ada sifatnya kalau cepat tuh hadir, ada yang kencang banget. Cuman kalau tartil wajib. Karena kalau di Al-Qur'an kan ada yang warotilil Qur'an tartila gitu kan. Jadi bacalah Quran itu dengan tartil. Jadi tartil itu wajib di seluruh bacaan, mau cepat mau lambat harus tetap tartil. Ya, Uni. Syukran Uni. Wa jazakillah khairan. Kita ke nomor 16. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Uni. Ya, silakan nih. Mami mubam. Ya. Mumamani mamna minal mumni mami mamma bima manima. Ya. Lanjut nih. Lanjut, nomor 1 saja. Wa ma sahibukum bimajnun. Bagus, Masya Allah. Lanjut. Bukmun umyum fahum la yarji'un. Oke. Bagus. Faqadhifihi fil yammi falyulqihil Faqadhifihi fil yammi falyulqihi ya Allah. Faqadhifihi fil yammi falyulqihil yam. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Itu cuma menaklukkannya aja yang belum tadi ya. Tapi sekali takluk, woi lewat. Nah, oke, alhamdulillah. Jazakillah khairan nih. Jazakillah khairan. Kita lanjut ke nomor 17. Silakan Rasmawar. Oke. Loh, kok hilang? Rasmawar dibuka. Tadi udah ini padahal. Iya, dibuka mic-nya. Rasmawar masih di mute itu. Oke, udah. Ah iya, tafadhali. Silakan. Mami mubam maniam naminal Aduh, matikan saja videonya dulu karena suaranya agak berlipat-lipat. Silahkan coba matikan dulu videonya. Videonya jangan mute ya. Oke. Sekarang baca ulang. Ya. Muman dari mumam. Mamimu. Ya, silakan. Mumam mani mabana. Mumam mani mamna minal mimam mani ma. Oke, bagus. Sekarang ke baris kedua. Baris kedua ya. Ya. Wala ummatum. Sebentar. Itu bukan ummah. Afwan. Itu bukan ummah, bukan ummatun. Coba dilihat lagi. Wali ummatun.
Wala Amatu ya? amatun. Amah itu budak. Amah. Oh iya. Oh iya, iya Ustazah. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikah. Bagus. Hammazim masya. Nah, mim pertama itu mim Alam tasydid kurang dengung. ya'lam. Ulang. Mim pertama, mim tasydidnya kurang dengung. Yuk. Hammazim masya. Kurang shinnya kurang tasydid. Ulang lagi. Shinnya kurang tasydid. Hammazim masya. Oke. Bagus. Lanjut. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Bagus. Masya Allah. Lanjut. Mim mashhad. Bagus. Mim mashhad. Bagus. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Jazakillah khair. Afwan ya, diminta matikan video karena memang suaranya tadi tiba-tiba nggak terdengar tadi. Oke. Ke Umur Ramlah. Silahkan. Uni dari tadi. Baik. Assalamualaikum Muti. Ya, waalaikumsalam. Ayo silahkan dimulai. Mami mubam mumamma ni mamna mina mumni mami mam nami ma. Kebalik semua ya. Mami mamma nima. Yuk. Kelihatan tadi. Mami mamma nima. Oke, nanti latihan di rumah. Kita fokus ke nomor 3. Silahkan. Baik. Kuan. Bukan ku. Kowamar. Kenapa jadi kolam? Ko, waw sukun, kau, lalu lun. Ini lun. Oh, saya bingung. Kaulum ma'rufan wa. Oke, diulang lagi. Ini juga fun. Kaulum ma'rufan wa ma'firah. Ini wa maghfirah. Maghfirah. Aduh, mana lagi hilang. Kaulum ma'rufun wa maghfirah. Oke. Fanajjainaka minal mu'ni. Kenapa jadi minal mukni? Itu bukan minal mukni, coba lagi minal gham. Wa najjainaka minal gomim ya, minal gom. Iya, minal gom. Ya saja. Ya, betul. Wayamdit wayum, afwan, wayum. Oh iya. Wayumdit kumbi amwali. Saya kira ada habis. Wayumdit kumbil amwal. Oke, tapi mim ketemu ba kan tanggung tadi. Ikhfa ya. Bi amwal gitu. Yang wayumdidakum. Aduh, bi nakum bi. Nomor 3 ya Ustazah ya? Iya, nomor 3. Yang wayum di dekum. Sekarang lari saya lihatnya bingung jadinya. Wayum ya, dari wayum ya. Oh ya. Wayum dikum bi amwal. Nah, diulang lagi. Mim ketemu baknya masih belum dengung tadi. Wayum ditkum bi amwal gitu. Bagus. Tapi nggak ada kata gitu sih di belakangnya.
Oke, nanti gak usah pakai kata gitu ya. Walakum ma kasabtum. Oke, mim ketemu mimnya belum dengung lagi. Walakum ma kasabtum. Oke, tapi kenapa jadi kasabet ya? Kasabetum. Ayo lagi. Walakum ma kasabtum. Lagi karena mim ketemu mimnya jadi kurang dengung. Walakum ma kasabtum. Ya, kasabetum. Oke, nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Hati-hati nanti bacanya. Kayaknya mungkin harus memakai kacamata. Bukan kalimatnya tuh kadang mesti dibalik ya, dilebarkan mungkin ya, saya dipendekkan ya, salah mungkin. Ya, mungkin caranya nanti harus dicari tahu supaya makin besar. Iya, biar panjang kalimatnya tuh pendek-pendek gitu. Baik, alhamdulillah. Kita masih ada orang lagi? Masih Ustazah. Oh, masih belum. Ya, Satu lagi nih. Maaf ya. Oke. Yang tuh udah marah-marah nih, langsung aku dimarahin. Oke, silakan. Langsung ya Ustazah. Yo. Mubam. Bagus. Mumam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Bagus. Yuk kita ke baris keempat. Ya, bawa sendiri bentar. Nah, pindah dulu baris 4. Yauma apa ini ya? Kecil banget bentar. Yaumahum barizun. Bagus. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Bagus, tapi ma-nya panjang, ada alifnya. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Bagus. Wallahu min waraihim muhit. Mim ketemu mimnya kurang dengung. Wallahu min waraihim muhit. Bagus. Mim malja. Apa ini ya Ustazah? Betul, malja langsung. Mim malja. No, malah dipanjangin. Kenapa dipanjangin? Ada mata B-nya berhenti enggak ya? Enggak dibaca ya? Sebentar. Kita lihat dulu hurufnya ya. Ini jim, ya betul. Yang sebelahnya alif atau hamzah? Alif. Bawahnya ada hamzahnya. Jadi alifnya tempat hamzah. Berarti ini bukan alif tapi hamzah. Oke. Oh gitu. Oh ya. Jadi huruf coba dibaca ya. Mim malja. Enggak. Mim malja. Langsung ja, karena jimnya satu harokat. Ya. Mim malja. Ya, oke lah. Baik, alhamdulillah. Kenapa yang? Udah? Udah, satu aja. Ini aja udah asar, udah lewat ini. Loh. Gini. Motivasi namanya. Korup ya Ustazah. Kenapa nanti? Nggak korup, bisa membacanya. Oke, nanti kita lanjut. Masih ada lagi? Alhamdulillah sudah semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Ada yang merasakan mimnya gampang. Ada yang sebenarnya kan hampir semua tadi yang yang kena itu hanyalah bagian hukumnya seperti sudah diperkirakan. Jadi mimnya gampang, tapi hukumnya yang susah. Gitu ya. Jadi hati-hati buat semuanya, jangan lupa kembali diingatkan mim tasydid wajib dengung. Mim sukun cuman huruf kalau ketemu mim dan ba saja yang digunakan. Lainnya tidak. Gitu. Terus ada lagi idgham bi gunnah, jangan lupa idgham bi gunnah juga ada, harus didengungkan juga.
Nah, jadi nanti insya Allah di-share di grup PDF-nya, gitu ya. Itu saja kayaknya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya, ada ilmunya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Jika ada ilmu, silakan diamalkan. Begitu. Jazakillah khairan katsiran, Uni Silvi. Terima kasih. Semoga menjadi amal jariah ya ilmu-ilmunya Uni juga, dan semoga ilmunya juga bisa makin memperbaiki kita dalam membaca Al-Quran. Baik, sama-sama mari kita membaca hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakumullah khairan katsiran semua ummahat yang sudah menyediakan waktunya ya untuk kelas terima pada kasih. ini. Selamat sholat asar dan selamat menjelang berbuka puasa ya semuanya. Baik, pamit ya. Semoga beres lancar semuanya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Iya, sama-sama. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Iya, sama-sama.